Perang Dunia Kedua mencapai puncaknya. Jepang yang selama ini menguasai Asia mulai terdesak oleh kekuatan sekutu. Satu persatu, kekuatan mereka runtuh. Hingga akhirnya, kekalahan pun tak terelakkan. Dari kekalahan itulah lahir sebuah kesempatan. Bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi, tokoh golongan muda, yakni Sultan Syahrir, Wikana, Darwis, dan Hairul Saleh mendengar kabar ini melalui radio BBC. The Prime Minister, the Right Honourable C.R. Attlee. Japan has today surrendered. Apa? Jepang menyerah pada sekutu? Is laid low. Orang-orang harus tahu ini. Taking full advantage of surprise and treachery. Sultan Syahrir pun segera pergi untuk memberitahu kepada teman-temannya. Barusan, saya mendengar berita dari radio BBC London di Bandung yang menginformasikan Jepang telah menyerah kepada sekutu. Sehingga saat ini Indonesia sedang kekosongan kekuasaan. Kalau begitu, kita harus segera mendesak golongan tua, terutama Bung Karno, agar segera memproklamirkan kemerdekaan. Benar itu. Jepang sudah tidak ada wewenang lagi di negeri kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Benar sekali, Bung. Jangan sampai proklamasi kemerdekaan diproklamirkan oleh PPKI. Karena PPKI adalah badan bentukan Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam proklamasi kemerdekaan. Maka dari itu, mari kita sepakat untuk menolak segala bentuk hadiah kemerdekaan dari Jepang. Karena kita akan menyusun kemerdekaan sendiri. Bung Syahrir benar. Kemerdekaan adalah hak dan persoalan rakyat yang harus segera diproklamasikan. Mari, kita semua meminta kepada Insinyur Soekarno dan Bung Hatta untuk memutus segala hubungan dengan Jepang. Tepat sekali. Kalau begitu, Bung Wikana dan Hairul, kalian harus pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan kabar ini. Saya dan yang lainnya akan memerintahkan anggota pemuda lainnya untuk segera merebut kekuasaan dari Jepang. Tanggal 14 Agustus 1945, Syahrir, Hairul Saleh, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat. Keduanya menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Pada pertemuan itu, datang beberapa tokoh nasionalis seperti Muhammad Hatta, Iwa Kusuma Sumantri, Samsi, Buntaran, Sudiro, Rajiman Wediodiningrat, dan Ahmad Subarjo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada perlu apa? Kami ingin berbicara dengan Anda. Baik, silakan masuk. Ada perlu apa saudara-saudara kemari? Saya telah mendengar berita bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu di radio BBC London di Bandung. Maka dari itu,
Tadi siang kami para golongan pemuda mengadakan rapat dan hasilnya adalah semua pemuda setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta segera menyusun proklamasi kemerdekaan. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus membicarakannya dalam rapat PPKI. Kita tidak mungkin, Bung, membicarakannya dalam rapat PPKI, dan kemerdekaan Indonesia harus dari usaha rakyat Indonesia, bukan pemberian bangsa lain. Bukan begitu, kita memang harus mengadakan rapat PPKI. Karena PPKI adalah badan yang mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita pasti bisa, Bung. Kita harus bangkit dan memproklamirkan kemerdekaan kita sendiri. Mengapa harus kita menunggu janji manis itu? Jepang sendiri bahkan kalah dalam perang sucinya. Kekuatan segelintir ini gak akan mampu mengalahkan armada milik Jepang. Coba kau perlihatkan kepadaku, mana bukti kekuatan yang kalian perhitungkan itu? Apa tindakanmu untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak jika terjadi pertumpahan darahan? Lalu, bagaimana cara kita nanti untuk mempertahankan kemerdekaan? Coba bayangkan bagaimana kita akan tegak di atas kekuatan kita sendiri. Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, maka semakin cepat juga kita akan mengakhiri penderitaan rakyat yang sudah ditanggung selama ini. Baiklah, tapi berikan kami waktu untuk berunding sebentar. Baik, kalau begitu kami mohon undur diri. Akhirnya, karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang kalangan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Syahrir, Wikana, Darwis, dan Saleh berpamitan dan bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita harus mempersiapkannya dengan matang, agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya, yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang kembali berniat berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan sebaiknya dibicarakan lagi di sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Lalu, bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apa kita abaikan saja? Lagi pula mereka masih muda. Pemikiran mereka masih pendek. Kita harus melihat ke depan untuk mempersiapkannya lebih matang. Kalau tidak, semua akan berantakan. Baiklah, Bung. Kita semua sudah sepakat. Dengan demikian, usaha para pemuda dengan juru bicara Sultan Syahrir untuk membujuk Insinyur Soekarno agar segera memproklamasikan kemerdekaan mengalami kegagalan. Tanggal 16 Agustus 1945, pada pukul 24, golongan muda melakukan rapat di asrama Baperpi, Jalan Cikini 71. Dalam rapat itu diputuskan untuk mengungsikan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuannya adalah agar Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Pada pukul 4, tanggal 16 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Sudanco Singgi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa saudara datang sepagi ini? Kami bermaksud membawa Anda dan Soekarno untuk ikut kami menuju tempat pengasingan. Tempat pengasingan? Apa yang saudara maksud? Ya, kami akan membawa kalian ke tempat pengasingan agar tidak dari pengaruh dan ancaman bentrok antara rakyat dan Jepang. Baiklah, kami akan ikut. Sebaiknya Ibu Fatmawati dan anaknya turut serta, Bung, untuk menjamin keselamatan mereka. Baiklah, saya akan membawa mereka. Hilangnya Soekarno dan Muhammad Hatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Mr. Ahmad Subarjo pada pukul 8 pagi.
apakah saudara tahu keberadaan Soekarno dan Bung Hatta? Maaf Bung, saya tidak tahu. Katakan padaku di mana mereka sekarang, dan aku akan menjamin keselamatan mereka ketika kembali ke Jakarta. Dan aku juga akan memberikan jaminan bahwa proklamasi kemerdekaan akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945 selambat-lambatnya pukul 12. Baiklah, kami akan menunjukkan tempatnya di Rengas Dengklok. Wikana, tolong antarkan Pak Subarjo ke Rengas Dengklok. Baik Bung, akan saya antar. Setelah mendapat beberapa kesepakatan, pergilah Ahmad Subarjo ke Rengas Dengklok yang diantar oleh Wikana. Setelah sampai di sana, Mr. Ahmad Subarjo akhirnya menjemput Insinyur Soekarno dan kawan-kawan. Tanggal 16 Agustus 1945 pukul 23 waktu Indonesia Barat, rombongan tiba di Jakarta. Jadi, bagaimana cara kita membicarakan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita? Kita harus mencari tempat membahas ini, Bung. Tapi hari sudah malam, dan pihak Jepang tak mungkin mengizinkan kegiatan ini dilakukan sekarang. Apalagi jika mereka tahu kita hendak membicarakan rencana proklamasi. Saya punya ide. Bagaimana jika kita meminjam rumah perwira Jepang, Laksamana Maeda? Setuju. Wah, saudara-saudara banyak sekali ya. Ya sudah, silakan masuk. Yang lain sudah menunggu di dalam. Tunggu dulu. Bagaimana mungkin kita merumuskan suatu teks proklamasi di rumah seorang laksamana Jepang? Tenang saja, Bung. Selama kalian semua berada di rumah saya akan menjamin keselamatan kalian semua. Baiklah, di ruangan mana kita dapat merumuskannya? Kalian bisa berdiskusi di ruangan ini. Sementara saya akan beristirahat terlebih dahulu. Sudah, silakan masuk. Terima kasih, Pak Perwira. Silakan duduk. Kita mulai saja sekarang. Bagaimana usulan kalian tentang teks proklamasi yang akan kita bahas? Untuk mempersingkat waktu, saya sudah memiliki konsep untuk teks proklamasi. Oh, kalau begitu, bersediakah Anda untuk membacakannya? Baiklah, dengan senang hati. Bagaimana jika kalimat pertama teks proklamasi diambil dari rumusan BPUPKI? Baiklah, lalu rumusan apa yang akan kita ambil? Bagian yang merupakan pernyataan bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri. Baiklah, ide yang bagus. Baiklah, ada usulan lain? Bagaimana jika kalimat kedua diubah menjadi pengalihan kekuasaan? Ya, itu lebih baik dan saya juga setuju. Lalu, atas nama siapa proklamasi ini? Karena ini semua berkat jasa-jasa Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Ide yang bagus, Bung. Bagaimana menurut kalian? Ya, kami setuju. Lalu, siapa yang akan menandatangani teks proklamasi ini? Bagaimana jika dibuat seperti Declaration of Independence Amerika? Bagaimana maksudnya? Maksud saya, teks tersebut akan ditandatangani oleh semua yang hadir pada malam ini. Saya tidak setuju jika teks tersebut ditantangani oleh anggota PKI. Kenapa Anda tidak setuju? Menurut pendapat saya, PPKI dibentuk oleh Jepang dan anggotanya diangkat oleh Jepang. Padahal kemerdekaan ini adalah hasil usaha bangsa kita sendiri.
Ya, saya sependapat dengan Anda. Lalu, siapa yang akan menandatangani teks proklamasi tersebut? Bagaimana jika teks proklamasi ini ditandatangani oleh Bung Hatta dan Bung Karno sebagai wakil bangsa Indonesia? Ya, saya setuju dengan pendapat Soekarni. Ya, baiklah, saya bersedia. Lalu, bagaimana dengan Bung Hatta? Ya, dengan senang hati. Baiklah, jika Bung Hatta setuju. Naskah tersebut diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik, dan penandatanganan akan dilakukan setelah naskah selesai diketik. Bung, bisa ketikkan naskah ini? Baik Bung, dengan senang hati. Setelah selesai diketik, hari itu juga, tepatnya hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945, pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dilaksanakan di lapangan Ikada. Namun, karena alasan keamanan, maka dipindah di kediaman Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, pukul 10. Para undangan dan warga Jakarta pun berbondong-bondong menuju kediaman Bung Karno tersebut. Pada saat yang sama, Soekarno dan Ibu Fatmawati sampai di kediaman mereka dan berbincang sejenak. Alhamdulillah, akhirnya semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu, telah menemani saya di masa-masa yang sulit ini. Iya, terima kasih. Gusti Allah yang telah memberikan jalan pada bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh iya Pak, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, kita nanti akan melaksanakan upacara bendera yang akan diiringi oleh lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun, Bapak sampai lupa Bu. Bagaimana jika Ibu saja yang menjahitkan benderanya? Tapi Pak, Ibu tidak punya kain. Kain yang ada hanya kain merah dan putih. Apa tidak apa-apa? Tentu saja, buatlah bendera yang sederhana. Yang penting kita sudah berusaha menyiapkannya. Baiklah Pak. Oh iya, Ibu punya usul. Bagaimana kalau bendera ini kita beri nama Sang Saka Merah Putih? Ide yang bagus. Ya, bendera pusaka Sang Saka dengan warna merah dan putih menjadi Sang Saka Merah Putih. Ide yang bagus. Ya sudah, Bapak bersiap sana menyusun pidato yang nanti akan Bapak bacakan. Proklamasi kemerdekaan hari Jumat pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 dilangsungkan proklamasi kemerdekaan Indonesia sesaat sebelum upacara dimulai. Trimurti, tolong Andi kibarkan bendera merah putih ini sebagai awal kejayaan bangsa negara ini. Siap Bung, saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkannya. Hei kalian, jaga baik-baik bendera ini. Kalian mendapatkan kehormatan untuk mengibarkan bendera ini untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia. Siap, akan kami laksanakan. Harap tenang saudara-saudaraku, teks proklamasi akan segera dibacakan oleh Saudara-saudara sekalian, saya sudah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun gelombangnya aksi kita ini untuk mencapai kemerdekaan kita ada naik turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita.
Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti-henti. Di dalam zaman Jepang, ini tampaknya saja kita menyadarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, tetap kita menyusun tenaga sendiri. Tetap kita percaya kepada kekuatan sendiri. Sekarang, tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kekuatannya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat dari seluruh Indonesia. Permusyawaratan itu sekata berpendapat bahwa sekaranglah datangnya saat untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17, bulan 8, tahun 05. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Merdeka! Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Orangnya nggak bisa kerja sama, coba. Gini-gini nih. Karena kita akan kemerdekaannya. Tidak. Benar itu. Kamu sudah tidak ada lagi wewenang di negeri ini. Kemerdekaan itu harus mengusung. Tiga. Kekuatan segelintir ini nggak akan mampu amanah perang Jepang. Tiga. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Saya setuju. Saya setuju. Saya 3, 2. Lihat dia Bung, nggak tahu. Ya. 3, 2, 1. Kita mulai. Tenang, saudara-saudaraku. Next roll up. Ah.